Oke, saya ikutin ini aja dulu ya. 111 juta. Jadi seorang analis yakin bahwa sebuah perusahaan buyout akan dapat minjam 7,5 kali EBITDA sebesar 14,8 sekitar 111 juta dolar. Dan perusahaan buyout tersebut memiliki target utang senior subordinasi sebesar 75/25, 3/1. Nah, untuk itu kamu boleh modif ya. Ya. eh, New loan-nya 111 juta, kemudian senior debt ya udah 0,75 dan 0,25 ya. Terus eh, asumsikan pertumbuhan penjualan 5% setahun. Oke. Ini pasti udah mudah-mudahan kamu semuanya bener nih ya. Ya, mudah-mudahan kamu semua bener. Gampang kok. Financing 111 juta dolar. Terus kemudian dalam waktu 6 tahun, oke, udah saya buatin. Oke, Fed Funds-nya sebesar 1%. Ini ya, di set 1%. Terus kemudian, apakah buyout dapat keluar dari, apakah pihak eh, yang melakukan buyout dapat keluar dari investasinya pada tahun ke-6 jika penjualan tumbuh sebesar 4% instead of 5%. Setelah menjalankan kembali model menggunakan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, oke, sensitivity dia tanya ya. Ini, ntar ya, oke. eh jadi saya juga, oke, bisa dilihat di NPV ya. Di sini common equity-nya ini masih naik ya, dari 3 dolar menjadi 3,1. Ya, mending lah ya. Common equity-nya dapat 0,1. Masih untung ya. Dikali sekian juta saham ya. Dia masih dapat ya. Masih untung ya. Lalu kemudian jika ternyata pertumbuhan penjualan 4% setahun, bukan 5%. Nah, terus ya udah, pasti udah bisa semua ya. Insya Allah kamu semua bener ini. Oke, ada 4%. Ya, jadi 2,8 ya. Dari 3 dolar menjadi 2,8 dalam 6 tahun. Buntung minus 0,2 dolar per saham ya. Oke. Terus em, sensitivitas model terhadap perubahan asumsi yang relatif kecil. Ya udah, terserah kamu ya. Cara jawabnya sensitivity itu gini. eh yang ringkas saja ya. eh Berarti dari ketika 5% untungnya 0,1 dolar ya. Ketika 5% untungnya 0,1 dolar ya. Ketika 4% untungnya minus 0,2 ya. Jadi eh, output delta sensitivity itu delta output per delta input ya. Ketika 5% dia untungnya berapa? 0,1 dolar ya. Delta out. Jadi gini, ngitungnya delta outputnya dulu ya, pembilangnya ya. Eh,
Tadi kan untungnya 0,1 ya, ketika 5%. Terus ketika 4% minus 0,2 ya. Jadi ya udah, kalau diminta sensitivity yaitu ya, ketika inputnya 5% ya. Ini deltanya ya, delta delta input ya. 0,1 kurang negatif 0,2 ya. Jadi 0,3 dolar. Sorry, sorry. Per 1%. Ya, ya. Sensitivity-nya. Untuk jawab sensitivity-nya. Ya. Kalau sensitivity itu pasti begitu cara jawabnya ya. Ups. Maaf nanya, itu berarti ngelihatnya dari harga saham ya Pak ya, di tahun ke-6 Iya. ya Pak ya. Terserah kamu. Mau apa lagi apa lagi yang lebih enak? Kalau ngelihatnya dari terminal value gimana Pak? Boleh. Terminal value udah dia ada nentuin, nggak berubah. Oh, bisa, bisa. Terminal value ya. Boleh, 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 boleh. Tapi kan terminal value kan kalau harganya mulai tahun berapa sampai terminal value kamu ngambil dari mana nih? Ini ya. Ya udah, ya udah. Boleh, boleh deh, boleh. Tapi kamu tulis ya terminal value, delta terminal value per delta revenue growth. Kamu bikin modelnya nggak? Iya, saya ngelihatnya dari terminal value sama harga saham sih Pak. Iya dah, oke, good. Boleh. Nanti Hmm, setelah itu boleh. saya cari deltanya gitu. Ya. Delta output per delta input itu pokoknya standarnya gitu ya. Itu dari ekonomi begitu, dari engineering begitu. Sensitivity itu pasti cara jawabnya begitu, ya. Terus boleh, boleh, boleh. Ini ya. Ya udah, oke. Lebih gede lagi kali ya. 0,3 dolar per Iya Pak, sen. masalahnya setelah si itunya turun jadi 4%, si sales growth-nya turun jadi 4%, malah terminal value lebih besar Pak. Agak Lebih bingung juga besar. sih. Iya. Bentar, 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 bentar. Ini kan 4%. Sorry, tadi berapa? 69,7. Tadi 5 ya. 75,1 ya. Oke. Berarti minus 75,1 ya. Oh, minus dikurangin 9,7 ya. Ya, per 1%. Ya, berarti berarti minus berapa? Minus 5,4. Minus 5,4 per 1%. Ya, minus 5,4%. Ya, maaf Pak, saya lagi jalan, saya belum ngecek jawaban saya. Iya, iya, no problem, no problem.
Iya, no problem. Mm-mm. Nggak masalah. Terminal value-nya makin amblas lagi. Iya, oke, no problem. Nggak masalah. Ada lagi nggak yang cara lain? Pokoknya output, sorry, delta output per delta input itu sensitivity. Terserah, boleh pakai apa. Karena kan di situ kan nggak diwajibkan CE per itu kan, apa CE per delta apa growth, sales growth. Oke, ini udah ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, no problem. Minimum satu sensitivity. Ya, dua nggak masalah. Oke, oke, saya balikin lagi 0,4. Oke, oh, sorry, ini saya buat ini ya. Eh, sorry, pertanyaan dulu. Karena satu-satunya jalan keluar terhadap asumsi pertumbuhan penjualan adalah mengurangi jumlah pinjaman. Jadi kok untuk kompensasi, ya, karena tumbuhnya itu jelek, ya, ya maksudnya lebih kecil 1% tadi. Jadi caranya ngurangi jumlah pinjaman. Berapa nilai pinjaman, pembagian utang senior dan subordinasi tetap 3:1, yang membuat nilai saham umum tahun 2010 menjadi lebih sedikit daripada tahun 2003. Ya. Jadi pokoknya CI-nya tuh untung dikit aja. Ya. Nah, di sini saya buat ya H6. H6 ini saya kasih link ya dari sini. H6 nih sini ya. Ke sini kurangin 3 ya. Karena nilai tahun 2003 itu adalah $3. Terus kamu kalau mau gampang yaitu pakai goal seek ya. Kamu nyari satu-satu atau gimana? Pakai goal seek aja ya. Pakai data, kelihatan nggak nih? Data analisis, motif analisis, goal seek ya. Aku pengen ngeset yang ini nih. Ini oke, sorry sorry, saya belum lengkap. Ini nanti saya ubah-ubah sehingga ini sama dengan nol. Ya kelihatan nggak nih? Ya. Kemudian ini akan ngubah di sini langsung. Nah, 0,75, 0,25. Link ke sini ya. Oke, data, motif analisis, goal seek. Pokoknya nanti ngerubah, pokoknya common equity-nya sekedar dapat nol aja. Ya, atau 0,01 lah. By changing cell ini. Ya, oke. Oke, loan barunya $105. Ya, biar dia yang nyari. Ya, gitu. Terserah kamu mau setting berapa. Atau nol kok, tepat nol boleh. Sekedar impas aja juga boleh. No problem. Udah cuman itu aja. Gampang kan? Ada pertanyaan nggak? Pak Mahwan nanya Pak, Hmm. yang nyudap tadi komposisinya nggak 7525 Pak ya? 7525. Tadi kan nggak itu Pak di situ. Ini 0,25 kali N ini. Nih, tuh. Oh bukan Ini 25 dibagi 123 Pak ya? apa?
Oh enggak, ini kan ada ini revolving ya. Revolving jangan, aku nggak ikutin. Aku nggak ikutin, Pak. Oh, ada banyak. Iya. Ya. Revolving debt tuh apa sih Pak? Apa? Nggak denger saya. Revol- Revolving debt itu apa Pak? Revolving loan itu evergreen loan. Ya, perusahaannya pasti dapat utang itu terus dari bank itu terus. Ya, biasanya itu hanya untuk apa? Liquid, sekedar memenuhi likuiditas aja. Ya, dan itu biasanya eh, tiap tiap perusahaan itu punya bank sendiri yang ngeladeni itu. Jadi begitu jatuh tempo, atau ini bisa juga dari supplier. Jadi bayarnya nanti di belakang, di belakang. Mungkin itu bisa itu juga ya, revolving debt. Ya, Jadi itu nggak diikutin sebagai komposisi utang juga ya Pak ya? Nggak perlu enggak. ditambahin ya Pak? Ini untuk buyout, buyout jangka panjang semua. Revolving loan-nya, sorry, aku di soalnya nggak nulis revolving loan. Itu aja masalahnya. Sorry ya. Utang senior dan subordinasi tetap 7525. Dia nggak dapat bagian. 100%-nya senior dan subordinasi. Ya, revolvingnya aku nggak ikut-ikutin. Revolvingnya itu yang revolvingnya tetap adalah sebesar eh, sebesar sebelum di buyout, sebelum diakuisisi dengan cara buyout oleh bank yang dulu lagi. Jadi jaga relasi dengan bank yang dulu lagi. Aduh, sorry ya, aku nggak bilang ini minggu lalu. Ya, itu Pak bedanya. Yalah. Iya, Revolvingnya kita hitung masuk kan. revolving kamu kasih berapa? Berapa persen? Tetap di 12%. Tapi Oh, masuk di 75-nya kan masuk di revolving plus senior dibagi dengan total itu tadi Pak asumsinya. hmm. Jadi 5%. 25 Ini nya kan senior satunya total total. debt outstanding ini kan kalau kita ngelihat dari sisi apa balance sheet-nya ya. Tapi kalau dari apa pembiayaan buyout-nya itu nggak masuk. Revolving loan itu biasanya kan paling sebulan, paling banter 3 bulan. Biasanya itu kan karena kan mungkin ya perusahaannya ini tipe yang pembayarannya apa? Pembayarannya tuh mungkin 6 bulanan, 3 bulanan. Nah, di tengah-tengahnya tuh dia butuh uang tunai, biasanya gitu. Dan perusahaannya ini mungkin udah kontrak dengan banknya. Nah, udahlah, pasti kamu kita bayar. Jadi kalau 3 bulanan berarti kita dapatnya adalah seperapat dari apa suku bunga tahunannya kayak gitu. Nggak dilebihin gitu suku bunganya. Ya, oke. Eh, hmm, ya udah deh. Pokoknya kamu inget-inget ya, revolving loan nggak diikutin. Untung ini cuma latihan, no problem. Ya, terus eh coba ini semuanya hadir nggak nih di sini nih? Ntar saya cek dulu. Kurang 2 orang sepertinya, Pak. Nah, Semuanya hadir, Pak. pokoknya nanti salah satu bahan ujiannya ada yang mirip gini, ya. Eh, Pak, pokoknya kalau kenapa? itu nanti ujiannya dikirimnya ke email Bapak, jawabannya atau ke BIK ya, Pak? Oh ya, kamu kirimnya kemana nih sekarang? Nah, Ke kalau email saya. biasanya sebelumnya ke BIK, Pak. Kalau ujian Oh itu ya ke udah. BIK.
Ya udah, ya udah. Oke. Ya udah, aku pokoknya ngikutin Pak Gilang. Oh ya udah, ya, Pak baik Gilang Pak. Al-Ghifari. Dia prosedurnya gimana, aku ikutin dia aja. Ya baik Pak. Hmm. Aku ikutin deh pokoknya. Pak, ujiannya berapa hari Pak dikasih Ya waktunya Pak? deadline-nya Pak. Ah, 2 jam selesai kali. Waduh, kecepetan 2 jam Pak. Enggak. Pokoknya asal kamu ngerti, Nggak, gampang. nggak sehari Pak. Enggak, paling gini aja deh, 2 jam aja ya. Setelah 2 jam kamu lega, gitu aja. Setelah 2 jam ujian, kamu kamu bisa jalan-jalan di mall, lega, itu aja. Ya, jalan-jalan di mall, jangan ikut demo. Oke. Eh, terus, eh, Hari Kamis ya Pak? nah itu dia. Ini mohon maaf, aku juga baru dikasih tahu Pak Gilang, ternyata hari Kamis. Ya, tak kira masih minggu depan lagi. Iya, memang hari Kamis Pak. Ya, ya udah deh. Gini aja deh, kamu ngerjain aja tugas keduanya. Nggak ada hitung-hitungan. Iya Pak. Pokoknya, eh, ya paling kamu skim atau scan dari buku, udah bisa jawab kamu. Ya, terus pokoknya kamu jalanin apa, kerjain tugasnya supaya kamu bisa ikut, supaya kamu gampang ujiannya. Ya, tugasnya kamu kerjain deh. Ya, supaya ujiannya gampang. Tugasnya hari ini ya Pak? Udah deh, baru aja saya kebagiin. Iya, sudah Pak, sudah terima Pak. Ya, Oh, ya, minta tolong ya. dikumpulinnya kapan Pak? Besok, Rabu, Enggak, oh iya, Rabu. besok malam aja ya. Iya Pak, itu ada keterangannya kok Pak. Besok malam jam 24 Iya, ya. Ini sorry ya karena waktunya pendek. Terserah kamu. Kamu boleh jawab pakai Copilot, pakai Bing, pakai Meta, atau pakai Gemini ya. Karena ini bukan hitung-hitungan. Bukan apa? Bukan, nggak pakai spreadsheet. Terserah kamu iya baik Pak. ya. Gampang itu. Jadi mudah-mudahan kamu gampang semua ya nanti ya, pas ujiannya ya. Enggak deh, aku jamin nggak susah ujiannya ya. eh apa, asal logikanya masuk gitu aja. Jawabnya singkat-singkat aja, jangan panjang-panjang ya. Iya Pak. Hmm. Hitung-hitungan atau konsep Pak? Satu soal hitung-hitungan pakai spreadsheet, yang lain konsep aja. Iya baik Pak. Hmm. Udah saya jamin nggak susah ya. Makanya aku cuman kasih kamu waktu 2 jam ya. Don't worry lah ya. Emang ini berapa SKS ini? Empat, Dua ya? Pak. Dua atau 4. empat sepertinya Pak. Empat. Iya sih. 2,5 jam lama banget ini. Termasuk besar juga ya. Iya Pak. Nilainya bagus-bagus ya Pak? Ya deh, mudah-mudahan kayak soal kayak tadi itu kok gampang sebenarnya. Ya, kerjanya cepat aja, pakai tadi apa ya? Pakai goalseek ya. Ya udah, gitu aja. Oke, ini Bapak boleh izin bertanya lagi nggak Pak? Yang tadi Pak, ya nah, masalah Excel tadi Pak. iya iya iya. Pak, apa namanya? Saat kita kemarin itu kita tuh sempat bingung saat kita masukin dengan tadi DEP-nya 75 dan 25 itu IRR-nya itu jadi num gitu Pak. Jadi apakah memang tidak Hmm, akan berkaitan dengan num gitu ya Pak ya? num itu apanya tadi? Karena IRR-nya sih Pak yang di sheet IRR.
internal rate of return ya. Ntar ya. Year six. Oh ya karena negatif ya. Hmm, Nggak dipakai. Nggak dipakai. oke, baik. Karena Ber- dipakai selanjutnya kan. baik. Dia masalah Berarti kalau tahun sebelumnya. siap. Pak, berarti apa namanya kesimpulannya tadi apa namanya berarti dia bisa buy out-nya walaupun dengan growth 4% bisa keluar di apa namanya bisa keluar di tahun ke-6 meskipun utang subordinasinya tuh masih gitu ya, Pak. Asalkan dia sudah nol ya. Dibuat nol emang. Oh, Sorry. Senior debt-nya dibuat nol. Senior debt-nya dibuat nol. Ya tapi kamu nurunin utang. Itu kan tadi dari 111 jadi 104 ya tadi. Atau 105. Gitu. Diturunin. Kayak gitu. Ya masih inilah. Apa masih masih untung lah 0,01 1 sen yap, yap. Yap, satu Pak. sen per saham. Kamu buat nol nggak masalah. Pokoknya asal untung dikit aja. Oke, baik, Pak. Hmm. 1 sen nggak masalah, tapi kan dikali berapa apa berapa juta lembar saham. Nah itu dia. Oke. Pak, izin tanya Pak, Hmm? untuk yang Excel tadi Pak, oh, Ya. seed financingnya Pak, Iya. Hmm. itu Oh, kan saya di New Revolving Loan-nya itu kan ada 7 plus apa refundnya 1 kan Pak. Nah 7 itu maksudnya tahun ke-7 atau gimana sih Pak? bentar ya. Bentar ya. Financing. Di atas Pak. Nah, yang angka 8. Hmm. Oh, ini risk premiumnya. Ini suku bunga kan? Interest rate. Ini suku bunga Hmm. nih. Jadi yang 7-nya itu emang Udah udah setting. segitu ya Pak, udah diatur. Udah. Ah. Jangan kamu apa-apain. Ya, yang kamu ubah di sini aja. Kelihatan nih. Mm-mm. Ya, mungkin Oke. aja suku bunga turun jadi 0,25. Ya, Kalau yang di bawahnya lagi Pak, yang di annual payment-nya, yang new senior debt-nya itu yang 4 Pak. 3,97. Ntar. Oh iya ya, pembayaran ya ini. Iya, kalau nggak salah ada hitungannya Pak. Ntar ya, 2, 3 equal 7 years. Ntar, ntar ya. Oke, debt outstandingnya dia dibuat 0. Ntar ya. Baik, Pak. Turun juga. Ntar ya. Oke. Saya nggak tahu Mbak ya. Ini nggak ngaruhi di sini ya. Ya. Ntar. D3 kurangin E26. Ya benar sini. Iya. Mm-mm.
Udah, ini jangan diapa-apain deh Mbak, ya. Karena ini menurunnya juga besar juga Mbak, terus terang. Saya ngikutin dari dia. Jangan diapa-apain deh Mbak, ini. Ya. Yang 3,97 itu ya Pak. Nah, Soalnya kalau yang di keterangannya itu kan Pak, ada dia dia berbicara tentang 7 tahun ya Pak ya. iya. Nilai 7 tahun. tujuh tahunnya, terus di itu nanti apa ngaruhnya di principal refinement-nya. Terus Hmm. ngaruh juga ke bawahnya jadinya Pak. Kalau di trace. Yang mana-mana? Sebentar, sebentar. Kalau dari penjelasannya kan Pak, itu hasil perhitungan dari yang Iya. Present NVA. value Ini and per yang 79. Heeh. Nah, nilai itu nanti ngaruhnya ke yang principal repayment itu, Pak. Jadi dia nanti juga berpengaruh terhadap yang post LBO itu. Ntar ya. Ntar, ntar, ntar. D14. Hmm. Ini total interest ya, nggak dihitung ya. Sebentar ya, sorry, sorry. Ini new senior debt. Ntar ya. Hmm. Aduh, ini ntar dulu deh Mbak ya. Ntar dulu deh. Ini kamu nanya susah banget nih, terus serang nih. Ya. Baik, Pak. Mm-mm. Ntar dulu deh. Iya sih, ini terus terang ini banyak yang misteri buat saya ya. Terutama yang Hmm. summary ini. Saya nggak ngerti maksudnya ini. Pro forma capital market ini yang mana gitu. Tahun keberapa gitu. Saya nggak tahu. Ya, kalau dilihat catatannya sepertinya dia apa berpengaruh pada kenaikan presentasinya itu, Pak. Yang Tahun ini ya. keberapa dia naik berapa persen nanti dikaliin iya. Ada rumusnya. Ya tapi yang mana ya ini? Ini. Ini ngitung di antaranya ya mungkin ya. Saya nggak tahu tuh serang ini. Ini hampir 3 jam saya lihat, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Terus terang ya, saya cuma lihat ini aja sih kemarin. Nggak ngerti saya maksudnya apa. Oke deh, ini kita lewatin aja dulu ya, udah jam segini. Saya masih bawa bab 14. Tapi yang bab 14 ini nggak akan muncul di ujian, ya, terus terang. Ya, tapi
Saya harus nih bawain ke kamu, ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya ambil dari bab 16, ya. Soal di bab 16. Tapi saya ubah dikit angkanya, ya. Jadi pokoknya masih ngikutin lah, ya. Tadi apa pertanyaannya bagus, Mbak. Terus terang aku malah malah baru lihat tadi. Oke dulu ya. Aku don't save. Buka. Oke oke oke. Makasih Mbak Indah. Oke, sorry sorry. Sorry. Oke, sekarang ini kalau gimana merger dan akuisisi ke luar negeri, ya. Ya, kita ini kan sekarang fokus ke merger dan akuisisi lintas batas ya. Tapi kalau kita ngelihat di Indonesia, contoh sekarang ya di Indonesia ya, eh, kenyataannya kita Indonesia investasinya paling ke sesama negara berkembang. Contohnya, eh, eh, perusahaan Bakri juga, perusahaan Bakri ini ngebor minyak di Kazakhstan atau apa, pokoknya ex Rusia, ex Rusia Selatan, dan berhasil minyak dan gas ya. Terus eh, ngedrill dan eksplorasi, nyedot ya, nyedot minyak dan nyedot apa gas alam. Eh, Kalau di Indonesia tuh ahlinya apa ngedrill minyak itu contohnya apa ya? Dowel Selam Bersih. Eh, Khusus di Indonesia ya, ngebor minyak itu susah, itu gamblingnya tinggi ya, karena eh, lapisan bumi Indonesia itu kaya raya, banyak mineralnya, dan kalau dari apa foto magnetik dari atas seolah-olah ada minyak itu pas di drill ternyata nggak ada. Daerah yang nggak ada di drill malah keluar minyak banyak. Itu yang bikin apa besar Medco, ceritanya begitu. Terus apa lagi ya? Terus jalan tol. Jalan tol kalau nggak salah BUMN Karya Indonesia eh, dapat apa? Dapat proyek di sana. Ya, jadi kalau dapat proyek seperti itu berarti harus kerjasama. Tapi kalau operasi jalan tolnya terpaksa harus merger dengan perusahaan di sana. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita memahami mengapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi lintas batas, bagaimana kesepakatan disusun dan dibiayai, serta bagaimana valuasi dilakukan di pasar global. Oke, sekarang eh, ini buku ini cenderung gimana negara berkembang merger dan akuisisi di Amerika. Ya. Mungkin itu perusahaan apa Tiongkok seperti itu ya. Saya nggak tahu Tiongkok negara eh, emerging atau negara developing countries saya nggak tahu ya. Mungkin udah developed ya. Jadi negara itu ada yang developing, ada yang developed. Kalau yang developed itu dulu adalah negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia seperti itu. Tiongkok masih dianggap negara developing. Ya.
Jadi kita tuh pokoknya oh ya sorry sorry maaf kita di bab 19 ya kita membahas cross border merger dan akuisisi. Tujuan pembelajaran kita memahami mengapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi lintas batas, bagaimana kesepakatan disusun dan dibiayai, serta bagaimana valuasi dilakukan di pasar global. Oke. Jadi gini, di buku itu terlalu menceritakan mengenai globalisasi, ya. Jadi eh, itu bukunya kan tahun 2019 ya. Jadi waktu itu arus globalisasi itu lagi kuat-kuatnya. Jadi eh, pada dasarnya gini, globalisasi semakin besar perdagangan suatu negara, kesejahteraannya meningkat. Dasarnya itu dulu, ya. Jadi kalau dilihat dari eh, GDP, ya, semakin besar ekspor dan impor, eh, kesejahteraannya meningkat. Ya, itu aja. Jadi konsumsinya meningkat, terus teksnya mungkin bisa meningkat, ya. Tapi jumlah penduduk di dalam satu negara itu kan terbatas dan kesejahteraannya juga mungkin jadi kesejahteraan kali populasinya, sorry, per kapita income dikali populasinya nilainya konstan, ya. Jadi nggak ini eh, nggak nggak nambah kalau kapasitas produksinya perlu tambah besar, berarti harus ekspor, ya. Kalau perlu ekspor, butuh raw material lebih banyak, jadi butuh impor, ya. Jadi terjadi apa ekspor dan impornya terpaksa meningkat, ya. Nggak masalah impor, asal kamu ekspornya tambah besar, ya. Sorry. Eh, tapi ada tantangan terhadap globalisasi ya. Penurunan investasi langsung, foreign direct investment, yaitu hambatan perdagangan dan pembatasan modal dapat mengganggu aliran modal, menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Terus munculnya regionalism, aliansi perdagangan regional dapat mendominasi perdagangan dan investasi berpotensi mengesampingkan perdagangan global. Jadi pada tahun 2019, pada saat buku ini dibuat, itu regionalisme itu sudah ada. Contohnya ASEAN, ya. Sesama ASEAN itu tarif dan tarif importnya itu banyak yang bebas, bahkan sorry kecil, beberapa bebas, ya. Terus eh, European eh, European EEC, European Economic Community, ya itu regionalisme juga. Terus sesama negara apa Eropa Timur, ya Belarus, Kazakhstan, ya negara-negara kayak gitu, ya. Terus apa lagi? Kalau Amerika bebas semuanya ya. Waktu itu, ya. Terus sekarang terjadi fragmentasi ekonomi, ya. Jadi eh, fragmentasi ekonomi itu contohnya ya karena kita dalam suasana perang, ya. Rusia, Ukraine, terus Tiongkok lagi hubungannya panas dengan Vietnam dan Filipina, ya. Jadi Indonesia itu diuntungkan. Jadi kalau Tiongkok mau masuk ke Indonesia, dia harus masuk dulu Vietnam dan Filipina, ya. Eh, terus Timur Tengah itu terutama adalah Israel ya. Terus eh, terus Israel juga sudah menduduki Suriah ya, Suriah sisi barat. Ya. Terus ya, nah ini dia. Jadi
timbul fragmentasi ekonomi. Nah, fragmentasi ekonomi, sorry, ya, jadi terpecah-pecah ya. Eh, dan dipanasin lagi, Donald Trump itu sahabat sendiri juga diganjar dengan tarif. Ya, Eh, ini maaf ya, saya mau ini nggak, sorry, bab 19 nggak keluar di ujian ya. Jadi jadi apa? Saya bisa agak bebas ya ngasih apa bahan ya. Eh, Kenapa mesti ada penanaman modal di luar negeri, ya, investasi ke luar negeri, ya. Itu pernah, itu sebenarnya udah ada jawabannya dari David Ricardo, ya. Comparative advantage, ya. Itu sejak tahun 1700-an. Ya, jadi eh, tidak semua negara harus produksi yang jenis barang yang sama. Negara tertentu mempunyai kelebihan untuk menjual produk-produk tertentu, ya. Walaupun negara itu seperti kalau negaranya itu mirip-mirip ya, seperti Indonesia, Malaysia, ya. Katanya ya, comparative advantage ya, Indonesia itu lebih baik untuk kelapa sawit, makanan, ya. Sedangkan kalau Malaysia itu cocoknya adalah industri ringan seperti peralatan elektronik seperti itu. Ini katanya IMF zaman dulu. Jadi walaupun Indonesia dan Malaysia itu dekat, ya, terus alamnya hampir sama, tapi mental orangnya beda, ya. Jadi timbul comparative advantage, ya. Jadi itu ya kunci utamanya ya. Jadi mengapa globalisasi, ya? Karena semakin besar perdagangan suatu negara, maka kesejahteraannya meningkat, ya. Tapi negaranya semakin terbuka, ya. Pengaruh asing masuk, itu biasa, ya. Terus selain itu ada comparative advantage, ya. Jadi eh, jangan takut dengan persaingan. Tiap negara itu punya apa produk unggulan masing-masing, ya. Itu comparative advantage, ya. Jadi di sini Tuhan tuh kayaknya maha adil bahwa tiap orang punya rezeki masing-masing, ya, seperti itu. Oke, oke, motivasi ekspansi internasional, ya, diversifikasi, ya, jadi berinvestasi di industri atau negara yang siklus ekonominya tidak berkorelasi tinggi untuk mengurangi risiko, ya. Jadi memang risiko itu eh, sorry, eh, oke, sejak tahun 58 ya, eh, sudah dimodelkan matematis apa itu imbal hasil, apa itu risiko. Ya, imbal hasil itu adalah potensi keuntungan. Risiko itu adalah standar deviasi sigma, ya, atau covariance. Kalau korelasi tinggi, ya, antara dua negara, ya, kalau yang satu covariance-nya tinggi, kalau sebelahnya punya korelasi tinggi, covariance sebelahnya juga tinggi, ya. Itu. Jadi korelasi tahu kan rho, lambangnya rho. Statistik udah dapat belum nih? Korelasi. Sorry, sorry. Ya. Hmm,
Atau saya buka dulu ya. Harry Markowitz, Risk dan Expected Return. Ya, ini dia. Jadi, kamu kok mau tahu expected imbal hasil dan risiko, kamu bisa ngelihat teori Modern Portfolio Theorem, ya, Harry Markowitz, tahun 52, maaf, tahun 52. Ya, ya ini dia nih. Ini dia korelasinya. Ya, jadi risiko di sini. Oke. Hmm, terus kemudian bisa juga apa pentingnya motivasi ekspansi internasional yaitu mempercepat pertumbuhan bisnis, ya. Terus yaitu tadi semakin tinggi kamu membuka diri, ya, semakin tinggi perdagangannya, kesejahteraan meningkat, pertumbuhannya meningkat, ya. Jadi pertumbuhan income, terus konsolidasi industri, ya. Konsolidasi industri akhirnya lari lagi ke sinergi itu untuk mempertinggi kapasitas, ya. Terus kemudian memanfaatkan biaya lebih rendah, ya, sinergi ongkos, ya, sinergi sumber daya, mengurangi pajak, ya. Jadi pindah ke negara yang pajaknya lebih rendah. Terus kemudian mengikuti pelanggan. Jadi kalau mau pergi ke ekspor ke Amerika, Donald Trump itu maksudnya adalah ya kita produksi di Amerika. Terus menghindari tarif, ya itu dia. Oke, strategi masuk pasar internasional yang umum, merger dan akuisisi, solo venture, joint venture, ekspor, lisensi. Oke, eh, merger dan akuisisi, ya, ini mahal dan kompleks, apalagi di negara asing. Tar dulu, ya, risikonya juga tinggi, ya. Jangan-jangan kamu disuruh akuisisi perusahaan yang akan bangkrut, ya. Kita nggak tahu, ya, kecuali kamu bayar eh, M&A advisory di negara sasaran, entah pergi ke apa ke perusahaan konsultan seperti PwC di negara asing, Ernst and Young di negara asing, ya seperti itu. Terus solo venture memulai bisnis baru di negara lain memberikan kontrol penuh tapi berisiko tinggi. Ya, solo itu berarti kamu sendirian. Perusahaan kamu memulai bisnis baru di negara lain memberikan kontrol. Kamu bisa kontrol penuh karena hanya sendiri, tapi risikonya tinggi. Kalau bangkrut tanggung sendiri. Kalau joint venture itu bergabung, ya. Ya, tapi masalahnya gagal antara partners atau mitra. Ya. Ekspor strategi dengan biaya paling rendah, tetapi memiliki risiko fluktuasi dari nilai tukar dan tarif. Nilai tukar itu karena kamu raw materialnya dinilai dengan mata uang lokal. Terus kemudian tarifnya itu adalah kemudian kita jual ke negara asing yang eh, yang belum tentu exchange rate-nya lebih bagus daripada kita, ya. Terus tarif itu biasa, negara-negara tuh mengecilkan impor, ya. Kemudian lisensi memungkinkan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk dengan risiko kehilangan kontrol atas teknologi, ya. Untuk di perusahaan elektrik itu contohnya Asia Brown Brewery, itu dia jual lisensi. Jadi kamu boleh produk apa bikin produk atas nama perusahaan itu, ya, perusahaan Swedia, Asia Brown Brewery, ya. Tapi harus pakai lisensi, kamu harus punya lisensi. Oke, struktur dan pembiayaan kesepakatan lintas batas, ya, oke.
menyusun kesepakatan lintas batas ya, kesepakatan eh, yang ramah ya, jadi berteman dan bermusuhan ya, pengambilan lintasan batas cenderung lebih ramah karena adanya pertentangan budaya dan proteksionisme pemerintah terhadap kesepakatan yang bermusuhan. Ya. Jadi terpaksa kamu ambil kesepakatan yang ramah, jangan bermusuhan. Kalau bermusuhan biasanya ya regional yang sama, karena kamu nggak tahu pasarnya kok di luar. Ya. Terus kendaraan akuisisi, bisa korporasi atau eh, limited liability companies atau partnership ya digunakan ya, ini masing-masing ya, ini di bab 13. Kemudian bentuk pembayaran ini di bab 11 ya, uang tunai, saham atau sekuritas lainnya. Membiayai kesepakatan. Nah, ini dia pasar utang domestik atau global ya. Terus pasar ekuitas. Jadi ADR itu adalah usaha dari Bapepam Amerika ya, eh, Securities Exchange Commission (SEC) Bapepam di Amerika, gimana melindungi investornya ya. Jadi penerbit obligasi seperti Telkomsel, XL di Amerika, perusahaan Indonesia yang nerbitin saham di Amerika ya. Jadi ada jaminan juga dari Telkomselnya, dari PT Telkomnya, dan dari XL-nya di SEC. Kemudian, jadi peran pendanaannya itu bisa pakai pasar utang domestik atau global, atau nerbitin saham di luar negeri. Ya, nih, sumber pendanaan. Terus peran sovereign wealth funds. Oke. SWF adalah entitas yang didukung pemerintah yang menginvestasikan cadangan mata uang asing. Sekarang kamu lihat seperti Danantara. Ya. Danantara itu bentuk SWF Indonesia. Ya. Selain itu ada eh, portofolio negara yang besar lainnya, yaitu cadangan devisa. Tapi cadangan devisa di Indonesia itu dikuasai oleh Bank Indonesia ya. Itu keperluannya untuk intervensi dolar rupiah dan bayar utang luar negeri dari Bu SMI, Bu Sri Mulyani. Ya, jadi nggak bisa digolong SWF karena fokusnya adalah untuk kestabilan dolar rupiah dan bayar utangnya Kemenkeu negara. Utang falasnya Kemenkeu. Oke. Oke, evaluasi transaksi lintas batas berarti kita harus ada eh, ngelihat apa exchange rate-nya, yaitu nah, ada interest rate parity, purchasing power parity, ini hampir sama ya. Tapi aku nggak ini deh, nggak fokus ke situ. Global, kemudian tingkat diskonto, capital asset pricing model, aduh, saya nggak ini deh. Country risk premium atau sovereign risk premium. Tadi kalau nggak salah siapa yang nanya tadi, Mbak Rindi kali ya. Eh, Fed Fund ditambahin 7 ya. Jadi 7 itu boleh dibilang risk premium ya. Salah satunya adalah risiko negara ya. Ingat ya. Jadi selain risiko negara, jadi risk premium itu ada risiko negara, premi risiko negara, ada lagi premi risiko inflasi ya. Oke. Udah, ini udah sampai kesimpulan. Jam berapa nih sekarang nih? Merger dan akuisisi ad- lintas batas adalah strategi kompleks yang menawarkan peluang diversifikasi dan pertumbuhan, oke, tapi juga menghadapi risiko unik seperti ketidakpastian politik dan ekonomi. Oke, ini saya ambil dari Something to Remember ya, saya ringkas.
Terus kunci sukses keberhasilan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang pasar, budaya, dan regulasi negara target. Iyalah. Oke, silakan ajukan pertanyaan Anda kalau ada pertanyaan. Atau saya jawab ini aja ya. Jawab pertanyaan aja ya. Oke. Oke. Discuss the circumstances under which a non-US buyer may choose as its acquisition vehicle a US corporate structure, an LLC, or a partnership. Oke, udah ada jawabannya ya. Ini udah ada jawabannya di ini. Ini dia. Sorry, ini. Ya, corporate LLC atau partnership. Oke. What factors influence the selection of which tax rate to use in calculating a uh, weighted average cost? Weighted average capital cost in cross-border deals. Ini nggak usah dibahas deh, ya. Ini hitung-hitungan. Discuss yang 19.3, discuss adjustment commonly made in estimating the cost of debt in emerging countries. Oke, ini waktu itu ada yang nanya ya, gimana kita mengestimasi ongkos biaya di di negara berkembang atau atau KD ya istilahnya biasanya begitu. Ya, coba ada yang tahu nggak ini 19.3? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, ya ini gampang ya. Eh, Biasanya negara berkembang itu dianggap risikonya lebih tinggi daripada negara maju. Ya, biasanya ada penyesuaian dari sovereign risk premium atau premi risiko negara. Oke. Kamu ada yang mau tanya nggak di sini mengenai suku bunga di sini 19.3? Coba. Em, Bukannya apa-apa karena saya kan dulu yang termasuk di Bank Indonesia yang setting suku bunga. Ya udah. Oke, oke. Nggak saya ini deh. Oke. Oke, oke. Saya jelasin sebentar ya. Ada yang tahu yield curve nggak? Ada yang tahu yield curve atau kurva imbal hasil? Ada yang pernah dengar? Ya, itu dia. Ya, ini di sini nih. Ya, 19.3. Oke, lanjut ya. 19.4. Find an example of a recent cross-border transaction. Oh, example. Discuss the challenge
Discuss the challenges an analyst might face in valuing uh, the target firm. Oke. Eh, yang dari buku aja ya. Dari buku ini dia Infineon. Aku baru baca tadi soal terus terang. Oke nih. Ya. Jadi Infineon ini dari Jerman ya. Infineon ini akan akuisisi Cypress Semiconductor. Jadi Infineon ini dari dulu top untuk elektronika daya. Ya. Dia ada masalah beli Cypress ini harganya kemahalan. Karena harga belinya kemahalan, ya, eh, harga sahamnya sebelum akuisisi biasa beritanya bocor ya. Jadi Infineon itu sahamnya jatuh, Cypress harganya malah naik, ya. Jadi ada abnormal return, satunya positif, satunya negatif. Oke. Ada yang tahu nggak komponen mobil listrik apa aja? Ada yang tahu nggak? Nikel, Pak. Baterai, Pak. Ya, nikel untuk di baterai. Ya, ya nih, saya kasih tahu ya. Ada baterai, ada inverter, ada motor listrik. Ya. Nah, Infineon ini dia yang bikin inverternya. Ya. Jadi dia eh, khusus di elektronika daya. Tapi ini perusahaan Jerman. Jerman itu harganya mahal. Jadi perusahaan Tiongkok nggak mungkin. Mungkin beberapa komponennya beli dari Infineon ya, perusahaan Tiongkok ya. Mungkin ada dia beli paten dari Infineon juga ya. Mungkin lah ya. Ada yang tahu nggak inverter kegunaannya apa yo di mobil listrik? Merubah daya, Pak, dari AC ke DC, Pak. Benar nggak, Pak? Iya, benar-benar. Ya udah, mm-mm, benar. Oke. Iya, jadi eh ini masih baru banget ya di Indonesia. Malah Indonesia itu untuk perusahaan-perusahaan apa old company-nya nggak siap untuk mobil listrik ya. Toyotanya nggak siap, NV Mas juga nggak siap, pokoknya grup ASII itu nggak siap. Indomobil udah siap, tapi dia benar-benar cuman CKD, jadi nggak ada ikut urun produksi. Jadi bikin komponennya itu benar-benar komponennya itu impor bulat-bulat masih belum siap ya. Nah untuk baterai, nah teknologi bahan baterai ya, nah, Indonesia ini kaya akan nikel dan aluminium ya. Jadi mangan juga ada kita. Dan ternyata kobalt kita juga punya. Jadi masalahnya belum belum dibuat apa eh, apa kobalt. Jadi eh, hasil dari tambang nikel di Indonesia itu ada hasil sampingannya yaitu kobalt sebenarnya. Entah itu belum efisien untuk dipisahkan untuk menghasilkan kobalt atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sebagian besar kobalt di dunia ini beli dari Australia atau dari Tiongkok atau pasar gelap. Pasar gelap tuh banyak dan murah ya. Ingat ya, kobalt itu belinya kalau mau murah dari Kongo belinya, dari negara Afrika, Kongo. Tapi ya gitu, kalau beli dari Kongo itu reputasinya jatuh karena belum ada HAM ya kalau di Kongo.
Dia sistem negaranya masih warlords di negaranya. Ya kayak Afghanistan gitu lah. Masih dikuasai warlords masing-masing provinsi atau masing-masing kecamatan itu. Oke. Eh, oke, saya lanjutin ya. Mana tadi halaman berapa tadi? Hmm. Hmm. Oke. Discuss the various type adjustment for risk that might be made for the global capital asset pricing models before valuing target firms in emerging countries. Be specific. Oh, nggak usah ya, ini nggak usah dibahas ya. Global CAPM. Pasti ini nyangkut beta ya. Capital asset pricing model itu dimulai dari eh, Harry Markowitz ya, tahun 52 tadi. Itu mean variance. Terus sampai dengan tahun 70-an. Salah satunya tahun 69 adalah Sharpe ya. Securities Market Line itu juga CAPM. Ya, ya CAPM eh, itu dasar jadi dari dulu orang tuh udah ngerti bahwa no pain, no gain dalam investasi ya. Gak hanya investasi, kamu kerja pun begitu. Kamu sakit untuk dapat penghasilan. Maksudnya bukan sakit flu atau gimana, enggak. Maksudnya kamu spend energi untuk dapat penghasilan. Investasi juga begitu juga. Semakin besar risikonya, eh, imbal hasilnya semakin tinggi. Ya. Nah, itu pemodelannya pertama kali oleh Harry Markowitz tahun 52. Ya. Sebelum itu nggak ada. Nah, demikian juga ya target firm in emerging country. Ya. Eh, jadi negara-negara berkembang ekspektasi imbal hasilnya memang lebih tinggi. Ya. Kamu lihat aja dari pasar obligasinya. Ya, Amerika tuh paling berapa sih imbal hasilnya setahun? Paling 4 atau 5%. Kalau Indonesia 7 sampai 8%. Terus apa lagi? Thailand itu juga sekitar apa 7%-an ya Thailand. Ya, jadi negara-negara yang berkembang itu biasanya semakin tinggi. Malah Venezuela berapa persen? Puluhan persen ya dia. Brasil juga 60 atau berapa persen ya. Tapi habis itu exchange rate-nya jatuh ya. Jadi kamu convert ke mata uang Brasil dulu, dapat suku bunga 60%, begitu mau dirupiahin lagi, exchange rate-nya jatuh. Masalahnya di situ. Ya, oke. Nih, discuss. Ini nggak saya bahas ya. Ini pakai beta ya. Itu beta itu adalah eh, menyatakan risiko juga kalau beta itu. Kalau beta satu sama dengan market ya, market risk yang memberikan market return. Kalau beta sama dengan nol, itu adalah government securities ya.
Oke, saya lanjutin ya. Do you see the growth of sovereign wealth funds as important sources of capital to the M&A market, also as a threat to the sovereignty of the countries in which they invest? SWF sebagai sources of capital to the M&A market. Oke, contoh CIMB Niaga ya. Kasanah Internasional Malaysia Berhad ya. Itu juga SWF-nya Malaysia. Itu jadi sumber penting untuk akuisisi bank perniagaan ya, kalau nggak salah. Atau bank niaga menjadi CIMB Niaga. Iya benar ya. SWF asing untuk M&A di negara lain. Ya benar, sebagai sumber yang bagus. Ya, nggak usah gitu. SWF-nya Singapura itu yang beli Indosat, ya, ya Indosat melalui jadi hmm, namanya Temasek, maaf maaf, Temasek itu adalah lembaga SWF-nya Singapura, ya. Temasek itu kalau nggak salah Presiden Temasek tuh Ho Ching. Ho Ching itu istrinya Brigadir Jenderal Lee. Jadi menantunya almarhum Lee Kuan Yew. Ya. Jadi Ho Ching ini dulu ceritanya di Angkatan Darat, dia dia sama-sama militer ya, sama-sama si Brigadir Jenderal Lee, sama anaknya Lee Kuan Yew. Cuman kalau si Ho Ching ini dia di bagian risetnya Angkatan Darat, dia bikin senjata kerjaannya. Nah, terus sekarang jadi eh, bosnya Temasek. Terus Temasek itu beli Indosat dan Telkomsel melalui Singtel. Dan selain itu juga beli lagi perusahaan yang lain apa gitu. Pokoknya Temasek itu kaya banget. Ya. Terus Kasanah Internasional Malaysia Berhad itu juga termasuk ini ya, apa SWF negara-negara sebelah. Terus apa lagi ya? Oh iya, SWF-nya Arab Saudi. Wow, itu besar banget ya. SWF-nya Arab Saudi itu eh, yang jelas dulu ikut beli Citibank Amerika, ya. Citibank Amerika, tapi dia kena mortgage ya, karena Citibank kena mortgage. Sebenarnya Citibank nggak sakit sih, tapi keuntungannya jadi mengecil, ya. Terus kemudian eh, jadi mengecil ya SWF-nya Arab Saudi. Terus sempat beli apa ya? Lupa saya. Termasuk ini ya. Jadi termasuk salah satu pemilik mayoritas di Google, ya. Google, siapa lagi? Microsoft juga termasuk. Terus eh, sekarang SWF-nya dipakai di domestik untuk membangun kota linear di apa di Arab Saudi. Namanya apa ya? Ada yang masih ingat? Kota linear sepanjang 170 km atau berapa gitu. Aku lupa namanya, nama kotanya. Ada yang kamu masih ingat nggak nama kotanya di Arab Saudi? Itu ongkosnya 2.000 triliun dolar untuk bangun kota itu. Aduh, saya juga lupa. Ya.
terus termasuk pemekaran beberapa kota di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu udah mempersiapkan diri seandainya nanti minyak tidak lagi menjadi emas hitam, ya. Jadi orang dah sadar dunia ini dah kebanyakan karbon eh, yang nggak bisa dikendaliin, harus masuk sustainable energy, minyak nggak laku. Nah, Arab Saudi gimana? Ya, sekarang Arab Saudi mempersiapkan diri, ya. Makanya seolah-olah karena dulu kan targetnya ya Eropa tahun 2030, California tahun 2030 juga mereka akan menggunakan sustainable energy kan. Berarti minyak habis dong, ya kan? Terus berarti Arab Saudi harus siap-siap, ya. Jadi eh, itulah makanya program kerja dari MBS, ya. Dia bikin beberapa kota industri di Dahran atau mana gitu di Arab Saudi. Ya. Terus kemudian ternyata jadwal Eropa dan Amerika untuk penggunaan sustainable energy diundur. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa, ayo? Jadi mereka Eropa Barat dan Amerika kalah nanti mengenai penggunaan sustainable energy dibandingkan dengan Tiongkok. Ayo, ada yang ngerti nggak? Kenapa, ayo? Kenapa Eropa Barat dan Amerika diundur sustainable energinya? Dari 2030 mundur dia. Indonesia 2050 kan. Ada yang tahu nggak? Ya karena kenyataannya adalah setelah COVID, setelah COVID ya, apalagi perang Rusia Ukraine, ekonomi Eropa Barat dan Amerika turun, ya, ekonominya turun, ya. Mereka harus memperkuat industri di dalam negeri, ya. Jadi, jadi gini, setelah COVID itu negara-negara Barat itu banyak yang sakit, ya, utangnya nambah banyak. Istilahnya dalam perekonomian namanya COVID scaring. Jadi luka-luka akibat COVID, ya. Tapi ini perekonomiannya, ya. Inggris lebih parah karena dia Brexit, ya, British exit dari European Community Council. Ternyata itu memukul, ya, memukul perekonomian Inggris, ya. Jadi eh, political identity itu akhirnya juga nggak bagus buat Inggris, ya. Itu terbukti itu. Karena dia keluar dari ECE, terus kepukul. Udah gitu, ada COVID scaring. Jatuh banget Inggris, ya. Sekarang banyak orang yang kesejahteraannya jatuh di Inggris, alias jatuh miskin. Terus, jadi gini, ya pertama, Eropa Barat tambah miskin, maaf, maaf. GDP growth-nya itu rendah banget, ya, hampir nol, bahkan pernah negatif, ya. Amerika juga GDP growth-nya hampir nol atau negatif, ya. Terus harus memperkuat produksi dalam negeri, ya. Secara teknologi, Amerika dan Eropa Barat ternyata kalah dibandingkan Tiongkok. Kalau produksi BEV nanti kalah terhadap Tiongkok. Akhirnya dia balik lagi ke mesin produksi mobil-mobil ICE, ya. Bukan hanya mobil, ya, termasuk apa? Sumber-sumber energi lainnya seperti untuk apa? Pembangkit listrik, kembali kembali lagi dia pakai mesin diesel seperti itu, ya. Oke, saya lanjutin lagi ya.
1907. What factors contribute to the increasing integration of global capital market? What factor could derail? Oke. Apa yang menyebabkan integrasi global capital markets? Global capital markets itu pasar modal ya. Terus, what factors could derail continued globalization atau fragmentasi? Kamu bisa sebut ya. Ya, pertama, eh, what factor contribute ini? Pertama adalah siklus bisnis. Ya, entah bagaimana eh, negara-negara terbuka yang perekonomiannya maju dalam kondisi damai, siklus bisnis itu sinkron dengan siklus bisnis dunia. Ya, jadi kalau negara-negara apa maju, perekonomiannya maju, seperti Amerika, Australia, Eropa Barat ya, kalau mereka lagi bergerak maju, ya, negara-negara lain yang perekonomiannya terbuka, tidak dalam kondisi perang, ya, maksudnya lagi politikalnya lagi stabil, politiknya stabil, seperti Thailand itu ya, dia nggak perang tapi politik dalam negerinya nggak stabil, ya, seperti Thailand itu, ya. Jadi itu biasanya ngikut sinkron dengan apa siklus bisnis dunia, ya. Itu yang paling mempengaruhi apa pertumbuhan ekonomi, ya. Kalau ada yang tanya kenapa kita kalah dengan Malaysia, padahal startnya kita lebih bagus daripada Malaysia, karena Indonesia sempat menjadi negara tertutup. Jadi mohon maaf ya, tahun 60-an itu, tahun 50-an, 60-an, eh, negara-negara Eropa Barat, pokoknya negara-negara Amerika, ya pokoknya blok Amerika, itu perekonomiannya itu lagi tumbuh pesat-pesatnya. Ya. Malaysia ngikut, Korea apalagi, Jepang apalagi, Thailand juga ngikut. Pas saat itu Indonesia tertutup. Jadi kita ketinggalan, ya. Jadi eh, demikian juga tahun 2008, ya. Singapura ya kebanting, Korea Selatan kebanting, Malaysia kebanting, ya tahun 2008. Pas Amerika perekonomiannya lagi jatuh, ya. Karena masalah mortgage ya, mortgage problem. Eropa apalagi kebanting juga. Nah, pada saat itu kebetulan Indonesia bankingnya sudah banking kita eh, eh, tidak sebebas negara-negara Barat dan pengawasannya sudah ketat, ya. Jadi dulu tuh banking, jadi banking itu zaman dulu ya banyak instrumen-instrumen yang diperdagangkan di capital marketnya yang gamblingnya tinggi, risikonya tinggi. Nah, di Indonesia dilarang, untungnya di situ, ya. Jadi kita selamat. Ya. Jadi eh, memang Indonesia nggak ikut siklus dunia tahun 50-an 60-an saat mereka lagi maju, kita ketinggalan. Tapi pada tahun 2008 yang terbuka sekali dengan negara barat, itu ikut ngambil risiko juga dari sisi capital market. Indonesia enggak. Untungnya di situ, ya. Terus what factors could derail continued globalization? Yaitu adalah fragmentasi, ya. Akibat perang, terus political problem, ya.
political problem tuh misalnya eh apa Amerika growth-nya nggak setinggi yang diperkirakan, ya. Jadi growth-nya itu lamban, ya, karena political problem, ya. Jadi Amerika itu kasih tarif kemana-mana termasuk negara sahabatnya sendiri karena ingin semuanya diproduksi dalam negeri, ya. Jadi eh, yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump itu bertentangan dengan comparative advantage, ya. David Ricardo belum tentu efisien kalau di Amerika, ya, karena ongkos nakarnya udah gede, ya. Ongkos nakarnya udah gede. Terus YLKI-nya, Yayasan Lembaga Konsumen Amerika itu memanjakan konsumen banget, ya. Jadi berat emang, ya. Oke, ini 19.7 ini pertanyaan terbuka, ya. Kamu bisa jawab apa aja nih, ya. Misalnya di real the continued globalization-nya, misalnya tiba-tiba pemerintahnya berganti, pemerintahnya pemerintahnya berganti, menginginkan tarif yang besar, ya. Akhirnya nggak ikut globalisasi, ya. Oke, 19.8. Give examples of economic and political risk that you could reasonably expect to encounter on acquiring a firm in an emerging economy. Be specific. Economic and political risk dari negara berkembang. Be specific. Economic risk. Economic risk tuh contohnya inflasinya tinggi, ya. Inflasi tinggi, exchange rate-nya nggak stabil, ya, seperti itu. Kalau political risk apa misalnya? Pergantian pemerintahan, terus apa lagi? Pergantian pemerintahan atau pergantian rejim dengan apa? Fokus ekonomi yang beda jauh, ya. Terus apa lagi political risk? Suasana perang bisa juga, ya. Suasana perang, ya, sebagai contoh antara Vietnam dengan Tiongkok, ya. Itu mereka sekarang lagi tegang masalah perbatasan. Padahal deket banget tuh jaraknya, ya. Terus eh, Tiongkok dengan Filipina, ya, itu termasuk. Hmm, ada yang tahu nggak perang Tiongkok dengan Vietnam tahun 76? Jadi pertama Tiongkok menganeksasi. Jadi gini, tentara Vietnam itu eh, ya mungkin nggak disiplin gitu, ya. Itu sering nembakin apa tentara perbatasannya Tiongkok, ya. Karena nggak disiplin aja. Sebenarnya itu mereka waktu itu nggak ada masalah. Kemudian tentara Tiongkok rangsek masuk ke perbatasan Vietnam. Terus Vietnam bales, gitu. Bales kembali lagi ke perbatasan yang dulu sampai sekarang, ya. Jadi walaupun Tiongkok itu negara besar, ya, tapi militer dia pernah kalah lawan Vietnam, ya. Itu tahun 76, ya. Negara besar yang pernah kalah militer dengan Vietnam itu tadi, ya, contohnya Tiongkok tahun 76. Terus negara besar mana lagi yang pernah kalah militer dengan Vietnam? Ayo, ada yang tahu nggak?
Negara mana yang militer kalah dengan Vietnam? Amerika, Pak. Iya, apalagi Prancis ya. Satu divisi hilang, termasuk jenderalnya hilang. Ya, jadi akibatnya apa? Pemerintahan Vietnam sombong ya. Kalau dia dengar ya, eh, Malaysia merdeka karena diberi oleh Inggris, ya dia sombongnya setengah mati. Tapi kalau Indonesia merdeka dengan darah, nah dia hormat gitu. Ya, itu Vietnam. Eh, dia bilang bahwa Tiongkok kita kalahkan, maaf, Prancis kita kalahkan, militer Prancis kalah dengan kami, apa legion asingnya Prancis itu kalah sama Vietnam. Terus apa Amerika dia kalahkan, termasuk Green Beret-nya. Terakhir Tiongkok, ya. Tapi itu zaman dulu. eh, Generasi Vietnam yang baru-baru, ya tentaranya gendut-gendut juga, yang nggak bisa perang, sama aja, ya. Oke, lanjut ya. Oh iya, jadi selesai Perang Vietnam lawan Amerika, ya, kenyataannya eh, Vietnam itu nggak bisa berhenti konsumsi barang-barang Amerika, ya. Yang paling sederhana itu Coca-Cola, ya. Jadi ceritanya produk Amerika yang favorit setelah tentara Amerika masuk, ya kamu tahu sendiri tentara Amerika tuh logistiknya tuh hebat ya. Jadi setiap apa markas komando kecil aja itu ada mesin dispenser Coca-Cola. Ya, jadi akhirnya setelah Amerika kalah, ya Vietnam itu langsung bikin pabrik Coca-Cola. Walaupun dia di dalam negeri masih musuhin Amerika, tapi bikin pabrik Coca-Cola. Ya, terus malah dia ekspor Coca-Cola ke Tiongkok. Ya, jadi eh, pabrik Coca-Cola terbesar di dunia waktu itu nggak pernah di Vietnam. Ya, jadi begitu. Jadi setiap tentara Vietnam dulu ngelawan Amerika ada kemajuan, yang dicari pertama tuh katanya dulu adalah Coca-Cola. Ya, tapi sekarang Coca-Cola seluruh dunia turun ya. Ya, karena ya nggak tahu lah. Karena masalah kesadaran kesehatan atau entah apa kita nggak tahu. Ya, oke lanjut. Oke, 1908 udah ya. 1909. Selama tahun 1980 1990, perubahan S&P were about 50% correlated dari Morgan Stanley Composite Index ya. Morgan Stanley Composite Index EAV. Jadi MSCI itu bikin indeks saham, obligasi, apalagi komoditi, macam-macam ya. Untuk obligasi dia bikin indeks untuk negara-negara berkembang, negara-negara Asia Tenggara, terus apa lagi? Kalau saham, saham perusahaan-perusahaan keamanan dunia. Jadi kamu kalau pengen tahu dunia ini aman atau enggak gitu ya, dilihat dari MSCI Index dari saham-saham perusahaan keamanan. Gitu ya.
Terus perusahaan-perusahaan senjata ada, ya, indeks dari MSCI. Jadi negara ini lagi, dunia ini lagi tegang atau enggak dilihat dari indeks sahamnya, indeks saham perusahaan-perusahaan senjata. EAV itu singkatan dari Eropa, Australia, Far East, Timur Jauh. Timur Jauh itu Timur Jauh itu biasanya negara-negara apa? eh, Jepang, Korea, ya, Hong Kong, kayak gitu. Timur Jauh. Kita Austral Asia, ya, Austral Asia. In recent years, the correlation has increased to more than 90%. Why? If an analyst wishes to calculate the cost of equity, which index should he or she use in estimating the equity risk premium? Oke. Ini dulu ya. Jadi tahun 1980 korelasi S&P 500 dengan MSCI dunia 50%. Tahun 1990 naik menjadi 90%. Oke. Pertama kamu harus tahu dulu ya. Standard and Poor's 500 itu adalah 500 ini adalah rata dari 500 saham besar Amerika, ya. Yang ini nih, S&P 500, ya. Selain itu ada lagi indeks saham Dow Jones, ya. Ya, itu Amerika semuanya. MSCI EAV itu adalah Eropa, Australasia, dan Far East. Jadi udah negara-negara industri semua nih, ya, Eropa, Australasia, Far East. Negara-negara industri selain Amerika. Nah, berarti apa nih? Dari 50% menjadi 90%. Berarti tingkat globalisasi dari 80 ke 90 meningkat, ya. Jadi siklus Amerika, ya, kalau lagi membaik, dia kasih eh, order ke negara-negara Eropa, ya, negara-negara lain di dunia, ya. Jadi ketika order dari perusahaan Amerika ke negara-negara lain meningkat, ya, jadi pertumbuhan perekonomian di Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara lainnya. Jadi karena dari tahun 80 ke 90 tingkat keterbukaan ekonominya semakin meningkat atau tingkat globalisasi yang meningkat, maka korelasinya juga ikut meningkat, ya. Ini ya, di sini ya. If an analyst wishes to calculate the cost of equity, which index should he or she use in estimating the equity risk premium? Mana ya? Oke. Oke, equity risk premium itu biasanya ngikutin indeks saham, ya, indeks saham, ya. Jadi kalau tahun 80, ya, equity risk premium di Amerika ya pasti ikut S&P 500. Sedangkan negara-negara Eropa lainnya, Australia, Far East, ikutin MSCI EAV. Jadi tahun 80 Amerika hanya bisa ngikutin equity risk premiumnya, hanya bisa ngikutin S&P 500, tapi nggak bisa ambil MSCI EAV karena korelasinya sedikit. Tapi begitu tahun 90, Amerika bisa ngambil equity risk premiumnya MSCI EAV karena udah 90%, ya. Demikian juga sebaliknya, negara-negara Eropa tahun 80-an nggak bisa ngambil equity risk premium dari S&P 500. Hanya bisa ngambil di negara sendiri. Tapi setelah tahun 90 bisa ngambil S&P 500. Ya. Equity risk premium itu ada di modelnya
Sharpe, ya, Security Market Line, ya, SML, Security Market Line. Ya, udah pernah saya tunjukin di Wikipedia ya. Dan equity risk premium itu pernah eh, jadi gini, eh, juga ada equity risk premium itu ada juga di eh, proposisi satu dari Modigliani Miller, ya. Sorry, maaf, proposisi dua dari Modigliani Miller. Saya tunjukin ya, saya udah tunjukin nih, yang tanpa teks dan dengan teks, ya, ada. Udah, tenang aja. Saya hanya mengasih tahu aja di sini ya. Jadi ini nggak keluar di ujian, ya, don't worry. Tapi kamu harus tahu gitu, ya. Udah, ini yang terakhir ya. Beri komentar on the following statements. The condition for foreign buyers interested in US targets are highly auspicious, sangat favorable, ya. Ya. Jadi foreign buyers, jadi pembeli asing ke US target are highly, jadi sangat menguntungkan. Ya, the dollar weak, dolarnya melemah, M&A financing is harder to come by for financial sponsor, and many strategic buyers in the US are hard pressed to make acquisition at time when earning targets are being missed. Oke, oke. Comment the following statement. Oke. Condition for foreign buyer interested in US target are highly favorable, auspicious, favorable. Ya. The dollar weak. Oke. Jadi ngerti kan ya? Jadi foreign buyer, jadi pembeli asing, asing dari lihat lihat dari sisi Amerika lah ya. Misalnya orang Arab, orang Eropa, orang Indonesia juga bisa, orang Indonesia konglomerat ya. Ngelihat dolar lemah, ya waktunya, ya. Jadi ini favorable, pasar Amerika tuh favorable karena dolarnya lemah, bener. Tapi merger and acquisition business is harder to come by for financial sponsors. And many strategic buyers in the US are hard pressed to make acquisition at time when earning target are being missed. Oke. Kalau earning target meleset ya, jadi meleset lebih rendah, ya. Harga sahamnya jatuh nggak? Jatuh ya. Karena kalau sekarang jatuh, futuresnya itu dianggapnya juga jatuh. Ya. Future cash flow-nya jatuh. Jadi menurut dividen discount model, harga sahamnya jatuh. Ya. Sedangkan dolar lagi lemah. Wah, ini untung ganda ini mah. Jadi saatnya masuk ke pasar Amerika. Ya, comment on the following statement. Ya, itu kasih tahu nih ceritanya. Jadi kalimat pertama itu benar bagus. The condition for foreign buyer interested in the US targets are highly favorable. Benar. Dia cerita dollar is weak itu keuntungan pertama. Terus yang keuntungan kedua, when earning targets are being missed. Berarti harga sahamnya jatuh. Ya nanti kan harga sahamnya naik, dolarnya meningkat. Waduh, untung dua kali. Ya, ngerti ya ini ya maksudnya. Oke, oke nih.
Oke, barangkali kamu masih konsentrasi ke tugas ya. Pokoknya kamu ngerjain tugasnya ini yang apa? Yang kedua ya. Kamu sambil baca supaya kamu ini apa? Ujiannya beres nanti ya. Iya, Pak. Teman-teman Oke. bisa on cam untuk absen. Nah, oke, gini ya. Eh, mungkin nggak semua dari kamu akan terjun ke merger dan akuisisi ya. Tapi asal kamu tahu aja ya, jadi perusahaan-perusahaan besar ya emang harus korporasi sih, harus BUMN atau perusahaan swasta ya. Kalau dia pengen berkembang, pengen besar, ya harus merger dan akuisisi ya. Karena kalau dia start dari awal, ya itu ongkosnya besar ya, waktunya juga lama ya. Eh, saya nggak tahu nih. eh, Pak Prabowo nepati janji atau enggak karena dia saat awal bilang bahwa dia nggak favor terhadap BUMN ya karena BUMN itu ini beliau sendiri loh ya maksudnya anak buahnya beliau ya dan waktu itu saya masih apa belum pensiun dari BI kita semua setuju setuju aja bahwa BUMN itu katanya ladang korupsi kedua membunuh entrepreneur membunuh entrepreneur di Indonesia ya karena siapa yang sanggup melawan BUMN pengusaha-pengusaha baru muncul nggak ada ya padahal BUMN tuh terus bikin turunan ya beranak atau cucu saya nggak tahu ini gimana tapi ya, ya, Mungkin terlalu memonopoli kali, Pak ya. iya jadi begitu tapi di sisi lain entrepreneurship di Indonesia itu lemah banget ya kewirausahaannya di Indonesia itu lemah banget ya karena satu apa inovasinya masih rendah ya inovasi masih rendah terus eh ya nggak tahu itu inovasi rendah karena IQ-nya 78,49 saya nggak tahu katanya begitu ya. Eh, oke dari saya cukup sekian. Eh, Teman-teman on cam ya buat absen. oke kamu ngerjain tugas aja dulu deh ya Iya, ngerjain tugas Pak. sambil baca Baik, Pak. mudah-mudahan sukses kamu semua Ya, ya. amin. Terima kasih, Pak. Hmm. Ya, satu. Pak Aryo izin konfirmasi, berarti kita ujian nggak di Kamis ini ya Pak Aryo ya? eh Kamis ini. Kamis ini Oh, Kamis ini. katanya Kamis ini. Oke, katanya Mas Gilang begitu oke, oke. ya kamu kerjain tugas aja dulu deh sambil belajar. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Aryo dan Oke, terima kasih teman-teman. Mas Kevin ya sama ini atas bantuannya. Oke, Ya, terima Pak. kasih semuanya ya. Makasih Terima kasih Pak, Pak selamat Aryo malam. bimbingannya selama ini Ya, Pak. selamat Ya, semoga malam. sukses semua. Ayo. Ya, Pak.